pagi Bapak, Ibu Guru dan teman-teman semua. Sebelum kita mendengarkan pujian, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan pujian. Tolong berkati pada Regi pada hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Lagu kedua kita akan menyanyikan lagu Jamahan Tuhan. Untuk Abraham,
Kinan, kemudian Mika dan Vincent. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa memberkati kami semuanya, hingga pada saat ini kami boleh memuliakan nama Tuhan, bahkan merenungkan firman yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Awal sampai akhir renungan pagi hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Bilangan 21. Bilangan 21 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah Allah menunjukkan kasih-Nya. Memberikan kasih kepada orang lain, kepada umat-Nya, kepada bangsa pilihannya, itu tidak gampang, sulit. Dan sebagai manusia, bahkan kita, termasuk kalian semuanya, seringkali berbuat kesalahan. Begitu juga dengan bangsa Israel. Beberapa waktu yang lalu dikisahkan bangsa Israel ngedumel gitu ya, bersungut-sungut, ngomel. Panasnya minta ampun di padang gurun. Saat ini saja kita kalau siang bahkan mulai jam 10 saja sudah tidak tahan panasnya. Apalagi di padang gurun tidak ada tumbuhan, tidak ada apapun. Yang bisa mereka lakukan hanya berjalan. Mereka lupa, bangsa Israel lupa bahwa Allah tetap mengasihi mereka dengan menggunakan tiang awan dan tiang api. Gitu ya. Apa yang dialami oleh bangsa Israel ini akhirnya membuat Allah murka. Namun Allah tetap mengasihi mereka. Ingat, jika kita berbuat kesalahan, kita belajar untuk bertobat. Seperti yang dilakukan bangsa Israel. Ketika mereka dipagut oleh seekor ular tedung. Kalian bisa bayangkan, ularnya gede, besar gitu ya. Lihat saja sudah ngeri. Apalagi dipatuk gitu ya. Kalau saat ini kita digigit ular sudah bingung, berangkat ke rumah sakit, harus menerima suntikan ATS. Ular itu mematikan. Tetapi Allah berbeda dengan apa yang dilakukan manusia. Allah tetap sayang kepada umatnya. Allah tetap menyayangi bangsa Israel. Itu sebabnya Allah menyuruh Musa, minta tolong Pak Minto gambarnya yang pertama itu. Nah, itu ada beberapa gitu ya, beberapa manusia di situ yang mereka sangat bersungut-sungut, gerundel, geremeng. Akhirnya Tuhan menurunkan ular kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka jera, supaya mereka
menjadi rendah hati. Dengan kerendahan hati itulah Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Minta tolong yang kedua, Pak Minto. Akhirnya mereka memohon kepada Musa supaya mengusir ular-ular itu dan membukakan jalan untuk mereka bisa diselamatkan dari ular tedung. Lalu yang terakhir, apa yang dilakukan Musa? Musa mengikuti petunjuk dari Tuhan, disuruh membuat tiang dari tembaga. Dan apabila orang itu selamat dari gigitan, hanya lihat tiangnya tok loh, mereka selamat. Lalu apa hubungannya dengan kita? Anak-anak, Allah itu Allah yang kasih, yang selalu memaafkan umatnya, yang tidak bosan-bosannya menerima bahwa umatnya ini bersalah. Itu sebabnya Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Allah tetap mengampuni umatnya, mengampuni orang yang bertobat. Ingat, bertobat itu artinya berubah, hidup baru, berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Apa hubungannya dengan anak-anak? Oh, setiap hari Bapak Ibu guru tidak bosan-bosan mengerjakan tugas, menulis agenda. Agenda dan buku penghubung itu selalu ada di dalam tas setiap hari, termasuk jadwal yang sudah kalian siapkan. Tetapi ada kalanya kita lupa. Apa yang dilakukan Bapak Ibu guru? Diingatkan, nulis di buku agenda. Bukan berarti hukuman, tetapi peringatan. Ayo kita belajar ke arah yang lebih baik. Ingat, tugas kita belajar anak-anak. Tidak mungkin mama dan papa menyuruh kalian untuk bekerja di rumah. Tugasmu hanya belajar, mempersiapkan buku sebelum sekolah, dileskan. Loh, kurang kasihnya seperti apa? Orang tua adalah wakil Allah di bumi ini. Pertanyaannya, maukah kalian mengikuti petunjuk kasih yang diberikan orang tuamu yang merupakan wakil Allah di bumi ini? Kalau tidak cocok, keinginannya minta sesuatu belum dibelikan, ya jangan menggerutu. Ya kalau mama punya uang, pasti orang tua akan menjanjikan ke anaknya, nanti ya, besok ya, seminggu lagi ya, mama papa belikan. Artinya apa? Berarti orang tua punya kesanggupan, punya rasa kasih yang melebihi dirinya sendiri. Untuk siapa? Untuk kalian semua. Orang tua kalian di sekolah, bapak ibu guru, gak bosan-bosannya mengingatkan. Kalau kalimatnya kalian berlari, jangan lari, dengarnya adalah lari. Tapi kalau kalimatnya jalan, meskipun itu dari kejauhan, kalian akan pasti mendengar dan melakukan jalan. Cirinya anak Petra, kalau ada kalimat jangan lari, bunyinya tambah lari. Pertanyaannya, lari ke arah yang lebih baik ataukah ke arah yang lebih buruk? Tidak perlu jawaban, tetapi kalian harus melakukannya. Butuh waktu, butuh proses menjadi anak Tuhan yang baik, yang senantiasa dibentuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang patuh, setia, taat kepada Tuhan, kepada orang tua, bahkan kepada Bapak Ibu guru. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur Bapa memberkati kami semuanya.
boleh mendengarkan akan sebagian dari firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa menjadi anak Tuhan yang baik, yang menurut kepada perintah orang tua, bahkan Bapak Ibu Guru juga di hadapan Tuhan sebagai anak Tuhan yang baik. Ampuni Bapa akan segala kekurangan kami hari ini. Kami akan melanjutkan pelajaran kami dari jam pertama hingga siang nanti. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Guru, bahkan kami yang akan belajar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.